Dan untuk membahas lebih dalam terkait peran penting hilirisasi sawit pada perekonomian tanah air, kami tersambung dengan anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam. Selamat siang Pak Ibnu, apa kabar? Selamat siang, baik sekali Mbak, alhamdulillah. Baik, Pak Ibnu, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan modal ini bagaimana Anda menilai peluang hilirisasi sawit saat ini? Saya kira industri kelapa sawit itu memang gali hulu dan hilirnya itu merupakan industri yang padat tenaga kerja. Ada sekitar data 2021 itu 16,38 juta hektar untuk industri perkebunan dan ada 6,9 juta hektar untuk sawit rakyat. Sehingga ini harus dikelola sedemikian rupa karena hulunya ini memang sudah padat dengan tenaga kerja, sehingga industri sawit ini kalau hilirisasinya ini dilakukan dengan baik, itu saya kira akan mampu mengungkit perekonomian pasca COVID ini, perekonomian nasional, sehingga apa yang terjadi ini untuk bisa mengatasi dampak COVID dan untuk mengungkit perekonomian nasional kita. Baik, melihat kondisi global saat ini yang sedang mengalami krisis, apakah sekarang waktunya Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri sawit lebih masif lagi? Saya kira iya, sehingga industri hilirisasi sawit ini harus dilakukan sedemikian rupa dengan misalnya membuat blueprint untuk hilirisasi ini sehingga itu bisa terencana, yang pada dampaknya itu akan membantu perekonomian kita secara masif, sehingga misalnya juga akan membantu hulunya. Misalnya tandan kelapa sawit itu harganya akan lebih stabil, tidak fluktuatif seperti akhir-akhir ini. Apa dampak kebijakan hilirisasi sawit yang akan dirasakan Indonesia, baik bagi petani maupun pelaku usaha untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang? Saya kira hilirisasi sawit ini akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian nasional kita, karena perekonomian nasional kita itu salah satu pengungkitnya adalah tenaga kerja yang dilakukan oleh dengan padat tenaga kerja. Misalnya dalam pada saat kita mengalami krisis minyak goreng kemarin, sehingga itu harus, kita kan sudah punya Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu kan merupakan regulator, sehingga menurut Kepresnya salah satu fungsi Badan Pangan Nasional itu bisa memerintahkan kepada BUMN yang menekuni bidang tertentu, misalnya CPO, itu untuk bisa membuat pabrik minyak goreng, sehingga buffer stok dari pemerintah terhadap minyak goreng itu akan tersedia. Salah satu itu yang bisa melakukan hilirisasi sawit ini. Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi sawit ini? Tantangannya memang masih banyak sekali, yang antara lain tadi kami sebutkan bahwa belum ada blueprint penelitian yang seksama tentang fungsi hilirisasi sawit itu dijadikan apa. Memang sudah ada biodiesel yang sekarang sudah mencapai 40%, itu memang sudah ada. Tetapi hilirisasi yang lain, misalnya kegunaan minyak kelapa sawit, CPO, itu harus dilakukan penelitian dan membuat blueprint yang kira-kira 5 tahun, 10 tahun nanti ekspor minyak kelapa sawit ini tidak hanya dalam bentuk CPO, tetapi harus merupakan barang setengah jadi atau barang jadi. Apa harapan Bapak kepada pemerintah agar hilirisasi produk sawit bisa lebih masif lagi? Pertama, harapan saya terhadap pemerintah itu harus pertama membuat blueprint. Minyak kelapa sawit ini mau diapakan? Yang tentunya tidak hanya diekspor hanya CPO saja, tetapi produk turunan kelapa sawit ini harus diekspor dan juga dibuat supaya memenuhi perekonomian di dalam negeri dan juga memenuhi perekonomian untuk keperluan ekspor. Nah, dalam hal ini tentu harus ada penelitian-penelitian yang seksama terhadap penggunaan produk hilirisasi kelapa sawit ini, sehingga ini akan menjadi sustainable, di hulunya sustainable, di hilirnya juga sustainable, karena produk
turunan kelapa sawit ini kita melimpah. Kita ini melimpah. Sehingga kelimpahan terhadap produk CPO itu jangan hanya diekspor dalam bentuk CPO saja, tetapi harus diekspor dalam produk setengah jadi atau produk yang jadi. Baik, lalu bagaimana ekspektasi Bapak terhadap peluang demand dari dalam negeri dan luar negeri untuk produk hasil hilirisasi ke depan? Karena kita tahu juga tahun depan ada risiko beberapa negara tetangga menghadapi resesi. Dari situ Mbak, kita harapan kita supaya pemerintah ini tadi membuat blueprint yang jalan peta hijau untuk membuat hilirisasi kelapa sawit ini lebih bisa maksimal, sehingga industri kita di dalam negeri bisa hidup dan hulu sawit itu bisa sustainable, dan tentunya kritik-kritik terhadap penanaman sawit, misalnya penanaman sawit ini menyebabkan deforestasi, penanaman sawit ini menyebabkan kebakaran hutan, itu harus segera bisa diatasi oleh para pengusaha-pengusaha sawit, baik itu korporasi maupun sawit rakyat. Baik, dan bagaimana ekspektasi Bapak terhadap dukungan pelaku di industri kelapa sawit untuk mengembangkan produk hilirisasi sawit ini? Saya kira harus ada semacam pemisahan terhadap antara sektor hulu dan sektor hilir. Yang mereka bergerak di sektor hulu, ya perkebunan sawit itu harus diciptakan untuk menjawab kritik-kritik dunia internasional terhadap penanaman kelapa sawit itu. Dan di sektor hilir, pengusaha-pengusaha harus diberi kemudahan untuk mengolah hilirisasi sawit itu. Misalnya diberi semacam insentif pajak dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menilai daya saing produk hilir sawit Indonesia? Mampukah bersaing dengan produk dari negara lain? Kita kan sedang mendapatkan kritik dari dunia internasional. Misalnya sawit kita ini, biasalah dunia usaha itu persaingan dunia usaha terhadap produk hilirisasi sawit ini terjadi beberapa kritik terhadap penanaman sawit di Indonesia karena kurang ramah lingkungan, menyebabkan panas global dan lain sebagainya. Tetapi sawit kita ini kan terbesar kedua lah di dunia ini, sehingga tentunya kalau ini terbesar itu bisa menyebabkan produk hilirisasi sawit ini kan juga banyak. Sehingga ini akan membantu meningkatkan perekonomian nasional kita secara seksama. Baik, kita tahu juga Eropa saat ini semakin gencar berkampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia. Apakah Anda melihat ada pasar ekspor baru yang potensial di luar Eropa ini? Saya kira peluang untuk pemasaran produk hilirisasi sawit ini masih sangat terbuka di dunia ini. Utamanya bagaimana kita menciptakan duta besar kita untuk menjadi marketing terhadap produk sawit kita, dan harus mampu menjelaskan kepada dunia bahwa sawit Indonesia itu masih ramah lingkungan. Tetapi di Indonesia sendiri pengusaha-pengusaha sawit juga harus bersama-sama menjawab adanya kritik-kritik dari luar negeri, dari pemerintah luar negeri khususnya Eropa misalnya. Itu bagaimana pemerintah Indonesia bisa menjelaskan secara baik bahwa produk sawit di Indonesia itu sudah dilakukan penanaman secara ramah lingkungan. Baik, sekali lagi terima kasih waktu Anda bersama kami, anggota dari Komisi 4 DPR RI, Bapak Ibnu Multazam, telah bersama kami kali ini.